Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Maudiansa. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Saya semester 9. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum humaniter, pengertian dari hukum humaniter internasional, prinsip dari hukum humaniter, dan kasus yang melanggar hukum humaniter internasional. Stay tune ya kawan-kawan, tolong diperhatikan dan disimak dengan jelas. Secara umum, hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang, jus in bello. Hukum humaniter mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk negara-negara yang berperang, negara-negara netral, individu-individu yang terlibat peperangan. Hukum humaniter memiliki beberapa tujuan, yaitu pertama, melindungi individu yang tidak lagi terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata, seperti penduduk sipil, tentara yang menjadi korban luka, korban kapal karam, dan tawanan perang. Yang kedua, mengatur penggunaan alat dan metode peperangan. Yang ketiga, membatasi dan meringankan penderitaan yang diakibatkan oleh konflik bersenjata. Nah, sekarang kita masuk ke hukum humaniter internasional. Apa sih hukum humaniter internasional itu? Istilah hukum humaniter internasional adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yakni International Humanitarian Law. Hukum humaniter internasional atau HHI juga dikenal dengan sebutan hukum perang. Menurut para ahli, hukum perang merupakan bagian paling tua dari hukum internasional. Artinya, HHI atau hukum perang adalah cabang atau bagian dari hukum internasional. Perbedaan istilah HHI dan hukum perang hanya terletak pada penekanannya. HHI menekankan pada akibat yang ditimbulkan oleh peperangan terhadap kemanusiaan, perlindungan korban perang dari luka atau penderitaan yang berlebihan, dan pencegahan kerusakan yang hebat dan meluas. Sedangkan hukum perang lebih menekankan pada segi yuridis dan peristiwa perang, dalam arti lingkup berlakunya hukum ini saat terjadinya perang. Namun, pada dasarnya, penduduk sipil dalam hukum perang juga wajib dilindungi. Menurut J.G. Stark, sesuai dengan perkembangan sejarahnya, sekarang lebih sering digunakan dengan istilah HHI atau Hukum Humaniter Internasional. Oke, sekarang kita masuk ke asas-asas hukum humaniter internasional. Apa saja sih asas hukum humaniter internasional itu? Yang pertama ada asas kepentingan militer atau military necessity, yakni pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Yang kedua, asas peri kemanusiaan atau humanity, yaitu pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan peri kemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Yang ketiga ada asas kesatriaan atau chivalry, yaitu dalam perang kejujuran harus diutamakan, penggunaan alat-alat tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara yang bersifat khianat itu dilarang. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Di sini saya akan menjelaskan 8 prinsip hukum humaniter internasional menurut Ambarwati. Yang pertama, ada kemanusiaan, yakni non-kombatan harus dijauhkan sebisa mungkin dari arena pertempuran dan korban luka harus diusahakan seminimal mungkin. Yang kedua, kepentingan, yaitu dapat dijadikan sasaran serangan dalam pertempuran adalah objek militer. Yang ketiga, proporsional,
yaitu setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tidak akan menyebabkan korban dan kerusakan yang berlebihan. Yang keempat, ada pembedaan, yakni dalam konflik bersenjata harus dibedakan kombatan dan orang-orang sipil. Yang kelima, larangan menyebabkan penderitaan tidak seharusnya, yaitu prinsip pembatasan. Artinya, prinsip ini berkaitan dengan metode dan alat perang, misalnya larangan menggunakan racun, peluru, senjata biologis, dan lain-lainnya. Yang keenam, pemisahan jus ad bellum dan jus in bello. Yang ketujuh, ketentuan minimal HHI, yakni Konvensi Jenewa tahun 1949. Yang kedelapan, tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan HHI, artinya HHI wajib dihormati pemerintah dan warga negara yang bersangkutan. Kesimpulannya, secara definitif, perang adalah kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Terhadap situasi tersebut, maka dibentuklah HHI yang mengatur tata cara metode berperang, pelindungan kepada individu yang waktu terjadinya konflik bersenjata, perlakuan terhadap tawanan perang, dan lainnya. Hal-hal tersebut diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949, Protokol 1 dan Protokol 2. Dalam HHI juga terdapat 3 asas penting seperti military necessity, humanity, dan chivalry. Pada intinya, perang bukan berarti dapat melakukan segala hal dengan tidak terbatas, namun wajib memperhatikan prinsip kemanusiaan. Oke, kita akan masuk ke kejadian pembantaian manusia yang ada di Jerman, yaitu adalah Holocaust. Holocaust adalah kegiatan genosida terhadap 6 juta Yahudi Eropa selama Perang Dunia Kedua. Suatu program pembunuhan sistematis yang didukung oleh negara Jerman Nazi dipimpin oleh Adolf Hitler dan berlangsung di seluruh wilayah yang dikuasai oleh Nazi. Dari 9 juta Yahudi yang tinggal di Eropa sebelum Holocaust, sekitar 2/3-nya tewas. Secara khusus, lebih dari 1 juta anak Yahudi tewas dalam Holocaust. Serta kira-kira 2 juta wanita Yahudi dan 3 juta pria Yahudi tewas. Beberapa pakar berpendapat bahwa definisi Holocaust harus meliputi pula genosida Nazi terhadap jutaan orang dalam kelompok lain selain Yahudi, di antaranya orang Rom, komunis, tawanan perang Soviet, warga Polandia, warga Soviet, homoseksual, penyandang disabilitas, saksi Yehova, dan musuh politik dan keagamaan lainnya yang menjadi korban terlepas apakah mereka berasal dari etnis Jerman atau bukan. Ini adalah definisi yang paling umum digunakan sejak akhir Perang Dunia Kedua hingga tahun 1960-an. Jika menggunakan definisi ini, maka jumlah keseluruhan korban Holocaust adalah 11 hingga 17 juta jiwa. Nazi menggunakan kata frasa eufemisnya untuk menggambarkan peristiwa ini, yaitu solusi akhir atas permasalahan Yahudi. Dan dalam di kata Jerman, Endlösung der Judenfrage, frasa solusi akhir. Kata ini banyak digunakan sebagai istilah untuk merujuk kepada genosida umat Yahudi di kemudian harinya. Nazi juga menggunakan istilah Lebensunwertes Leben, yang berarti kehidupan yang tidak layak, dalam upaya untuk membenarkan tindakan pembunuhan mereka tersebut. Penyiksaan dan genosida dilakukan dalam beberapa tahap. Sejumlah hukum untuk menghapuskan keberadaan orang Yahudi dari masyarakat sipil, dan yang paling terkenal adalah hukum Nuremberg, diberlakukan di Jerman Nazi bertahun-tahun sebelum dimulainya Perang Dunia Kedua. Kamp konsentrasi didirikan yang di dalamnya para tahanan harus melakukan kerja paksa hingga mereka mati akibat kelelahan atau penyakit. Ketika Jerman menaklukkan wilayah baru di Eropa Timur, satuan khusus yang disebut Einsatzgruppen membantai musuh-musuh politik melalui penembakan massal. Nazi memerintahkan orang Yahudi dan Rom untuk dikurung di ghetto sebelum dipindahkan
dengan kereta barang ke kamp pemusnahan. Di sana, jika mereka selamat dalam perjalanan, sebagian besar mereka secara sistematis dibunuh di dalam kamar gas. Selanjutnya, setiap bagian dari birokrasi Jerman Nazi terlibat dalam logistik yang berujung pada genosida, mengubah Reich ketiga menjadi apa yang oleh pakar Holocaust sebut sebagai negara genosida. Ada perbedaan pendapat mengenai beberapa banyak yang diketahui oleh penduduk sipil Jerman mengenai konspirasi pemerintah terhadap orang Yahudi. Sebagian besar sejarawan mengklaim bahwa penduduk sipil tidak mengetahui kekejaman yang dilakukan pemerintah, khususnya yang terjadi di kamp konsentrasi yang terletak di luar Jerman, di Eropa yang diduduki oleh Nazi. Akan tetapi, sejarawan Robert Galatali mengklaim bahwa pemerintah secara terbuka mengumumkan konspirasi melalui media, bahwa warga sipil mengetahui setiap aspeknya, kecuali penggunaan kamar gas. Bukti sejarah signifikan menunjukkan gagasan bahwa sebagian besar korban Holocaust sebelum dikirimkan ke kamp konsentrasi tidak mengetahui nasib yang menanti mereka, atau tidak mempercayainya. Mereka meyakini bahwa mereka akan diberikan tempat tinggal baru. Jumlah korban pada Holocaust dikemukakan oleh Donald Nick dan Francis Nicosia menyatakan dalam The Columbia Guide of the Holocaust bahwa Holocaust ini sering didefinisikan sebagai pembunuhan massal lebih dari 5 juta orang Yahudi Eropa. Mereka lebih lanjut menyatakan bahwa tidak semua orang yang sepenuhnya puas dengan definisi ini. Menurut Martin Gilbert, jumlah korban tewas hanya berkisar di bawah 6 juta, sekitar 78% dari 7,3 orang total orang Yahudi Eropa yang diduduki Jerman pada saat itu. Definisi yang lebih luas mencakup korban tewas sekitar 2 hingga 3 jutaan tahanan perang Soviet, 2 juta etnis Polandia, sampai dengan 1.500.000 orang Romani, 200.000 orang cacat, pembangkang politik dan agama, 1.500 kaum homoseksual, dan 5.000 saksi-saksi Yehova. Sehingga jika ditotalkan jumlah korban jiwa menjadi sekitar 11 juta. Definisi yang sangat luas ini menyatakan bahwa 6 juta warga sipil Soviet juga menjadi korban, sehingga meningkatkan korban tewas menjadi 17 juta jiwa. R.J. Rumal memperkirakan bahwa total korban Holocaust mencapai 21 juta. Perkiraan lainnya menyebutkan total warga Uni Soviet yang menjadi korban sekitar 26 juta. Sejak 1945, angka yang paling sering dikutip untuk menyebutkan jumlah total Yahudi yang tewas adalah 6 juta. Otoritas Peringatan Pahlawan dan Martir Holocaust Yad Vashem di Yerusalem mengungkapkan bahwa tidak ada angka yang tepat untuk menyebutkan jumlah Yahudi yang tewas. Angka yang paling sering digunakan adalah 6 juta, yang dikaitkan dengan kesaksian Adolf Eichmann di persidangan. Perhitungan awal mengenai jumlah korban tewas berkisar antara 5,1 juta menurut Raoul Hilberg. Kemudian naik menjadi 5,95 juta menurut Jacob Lesinski. Yisrael Gutman dan Robert Rosett dalam ensiklopedia Holocaust memperkirakan bahwa korban tewas 5,59 sampai 5,86 juta. Sebuah studi yang dipimpin oleh Wolfgang Benz dan Technical University of Berlin menunjukkan bahwa jumlah korban 5,29 juta sampai 6,2 juta. Yad Vashem menyatakan bahwa sumber-sumber utama untuk menghitung statistik ini berasal dari perbandingan antara sensus sebelum perang dan sesudah perang dan diperkirakan populasi serta dari dokumentasi Nazi tentang deportasi dan pembunuhan. Pusat basis data korban Shoah saat ini mencatat 3 juta nama-nama korban Holocaust yang dapat diakses secara online. Yad Vashem tetap meneruskan proyek untuk mengumpulkan nama-nama korban Yahudi yang bersumber dari dokumen-dokumen sejarah dan kenangan pribadi individu. Dalam edisi ketiga penghancuran Yahudi di Eropa, Hilberg memperkirakan korban tewas sebanyak 5,1 juta, termasuk lebih dari 800.000 orang yang lainnya meninggal akibat getoisasi dan pembunuhan pribadi. 1.400.000 orang tewas dalam penembakan di udara terbuka dan lebih dari 2.900 yang tewas di kamp. Hilberg memperkirakan bahwa jumlah korban tewas dari orang-orang Yahudi di Polandia mencapai angka 3 juta.
Perkiraan Hilbert ini pada umumnya dianggap sebagai perkiraan konservatif karena hanya menghitung jumlah korban berdasarkan catatan yang tersedia dan menghindari penyesuaian statistik. Sejarawan Inggris Martin Gilbert mengemukakan sebuah perkiraan minimal di mana lebih dari 5,5 juta korban Holocaust adalah Yahudi. Ada sekitar 8 sampai 10 juta orang Yahudi yang di wilayahnya dikendalikan langsung atau tidak langsung oleh Jerman. Nah, apakah kejadian Holocaust ini termasuk pembantaian dan melanggar hukum humanitar internasional? Jawabnya adalah ya, karena tindakan pelanggaran hukum humanitar internasional. Yang pertama, genosida merupakan kejahatan internasional yang dilarang dalam hukum internasional. Kedua, genosida merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, genosida didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh orang atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Nah, sekian dari saya. Apabila kurang jelas, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.